Halo, selamat datang di Codecast, Happy Coding and Sharing. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya tentang seri belajar membangun aplikasi web. Nah, di seri ini saya akan banyak berbicara tentang teknologi web modern ya, yang sekarang digunakan oleh banyak developer-developer di seluruh dunia. Tapi sebelum itu, saya akan kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai untuk belajar teknologi web. Jadi di seri ke-0 ini saya akan belajar atau saya akan berbagi tentang perangkat-perangkat pendukung untuk belajar teknologi website. Oke ya. Sebelum kita memulai untuk belajar teknologi web, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk kita belajar teknologi web untuk kelancarannya ke depannya. Di antaranya kita perlu menyiapkan perangkat device-device-nya, dan juga kita perlu mempersiapkan tentang perangkat-perangkat lunak yang sebelumnya harus kita siapkan di komputer kita. Saya kasih tahu dulu. Nah, perangkat yang perlu disiapkan di dalam kita memulai belajar web, yang pertama adalah komputer dengan minimal spesifikasi setidaknya begini, 1,6 prosesor ya, atau yang lebih cepat itu lebih oke, lebih bagus. Yang kedua, RAM minimalnya adalah 1 GB. Jadi itu untuk standar kenyamanan ya di dalam kita membangun teknologi web yang nanti akan kita sama-sama pelajari. Yang kedua adalah jaringan internet, itu tentu ya, karena zaman sekarang untuk mempelajari teknologi web banyak sekali tersedia referensi teknologi-teknologi dokumentasi yang perlu kita akses menggunakan jaringan internet. Komputer dan jaringan internet itu pasti ya diperlukan. Kemudian gini, tapi teman-teman yang tidak punya komputer, tidak punya laptop, dan tidak punya jaringan komputer, jangan khawatir ya. Yang terpenting di dalam kita mempelajari teknologi itu adalah kemauan. Jadi banyak sekali misalnya teman-teman cerita-cerita heroik yang sampai ke saya, mereka belajar di warnet gitu ya, misalnya mereka belajar di warnet, melakukan development, mempelajari hal-hal baru dan lain sebagainya, atau pinjam temennya dan seterusnya. Yang terpenting adalah kemauan kita dalam belajar ya. Kemudian perangkat lunak yang disiapkan sebelum kita mempelajari teknologi web itu diantaranya adalah, yang pertama, saya sarankan menggunakan Visual Studio Code atau VS Code ya. Ini kenapa saya sarankan ini? Karena dia gratis, yang pertama ya. Dia gratis, kemudian dia banyak tersedia untuk beberapa operating system. Misalnya di Windows ada, di Ubuntu ada, di Linux ada, di Mac juga ada. Jadi saya sarankan menggunakan Visual Studio Code. Di sana juga banyak sekali sudah disediakan tools-tools ya, yang nanti akan sangat mendukung kalau kita untuk membantu kita dalam pengembangan teknologi web. Karena membuat website itu artinya kita melakukan pemrograman ya. Pemrograman itu kalau kita biasa ngetik di menulis itu di Microsoft Word atau pemproses kata yang lain sebagainya. Tapi kalau kita membuat program atau kode program untuk website, kita memerlukan editor program. Salah satunya adalah Visual Studio Code. Bisa nggak pakai di luar Visual Studio Code, misalnya ada Notepad++ dan lain sebagainya? Bisa juga, tapi tergantung kenyamanan kita untuk menggunakan perangkat itu, atau tergantung pada perangkat yang kita gunakan atau laptop, spesifikasi laptop yang kita gunakan. Misalnya pakai Visual Studio Code itu terlalu besar, berjalannya terlalu lambat karena RAM-nya mungkin kita kurang dari 1 GB, maka pakailah Notepad++ ya, yang software-software ringan yang bisa digunakan untuk melakukan penulisan kode. Oke, itu. Yang kedua adalah saya masih menggunakan XAMPP ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang gambaran teknologi web yang berjalan. Jadi
XAMPP ini merupakan, nanti kita akan pelajari bareng-bareng di sesi pertama. XAMPP itu akan saya demokan dan akan saya demokan kegunaannya untuk apa. Tapi yang jelas nanti install XAMPP di komputer lokal teman-teman semuanya. Nanti akan saya kasih tahu di mana alamatnya dan kasih tahu path ya, tidak mendemonstrasikan tapi saya kasih tahu petunjuk untuk bagaimana cara kita mendapatkan perangkat-perangkat lunak itu untuk keperluan belajar kita. Oke, yang ketiga adalah Node.js. Node.js itu perangkat lunak juga, nanti terinstall, itu sebaiknya nanti diinstal sebelum kita memulai pelajaran pertama. Kemudian Composer juga dia perangkat lunak, harus terinstall juga di dalam laptop kita atau komputer kita. Yang terakhir adalah Git. Git ini untuk penyimpanan repositori ya, penyimpanan project kita agar project kita itu tersimpan di cloud atau di internet. Jadi tidak terganggu dengan misalnya komputer rusak, atau bagi teman-teman yang misalnya bekerja di warnet atau maksudnya mengerjakan belajar itu di warnet, maka pindah-pindah warnet, pindah-pindah komputer pun tidak masalah karena file project kita tersimpan di dalam internet ya, di cloud itu. Nanti kita perlu menggunakan Git untuk melakukan manajemen repositori atau file-file yang sudah kita tulis, sudah kita bangun, biar pengembangannya itu selalu progresif ya, tidak perlu flash disk, tidak perlu komputer punya kita sendiri gitu, bahkan ya kita pindah-pindah di perangkat-perangkat lain juga oke. Misalnya kalau teman-teman di lab sekolah atau lab komputer gitu ya, itu kan biasanya komputernya berganti-ganti, file-file kita entah di mana dan seterusnya. Nah, sebaiknya pakai Git ya, entah nanti GitHub atau Git Lab atau lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai file penyimpanan di cloud. Oke, saya akan jelaskan lebih rinci lagi tentang penyimpanan file proyek. Nah, penyimpanan file proyek itu tadi ya karena saya sampaikan harus terinstall Git di komputer kita karena nanti kita akan misalnya pakai GitHub untuk menyimpan file-file proyek yang sudah kita tulis agar bisa fleksibel ya, pengerjaannya di mana aja. Kemudian nanti juga saya akan kasih tahu tentang GitLab untuk penyimpanan. Dua-duanya sama ya, GitHub sama GitLab fungsinya mirip-mirip. Nah, keduanya butuh software Git yang terinstall di dalam lokal komputer kita. Oke ya. Nah, yang pertama kita memerlukan, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu XAMPP. Nah, kita bisa XAMPP di sini ya. Kalau teman-teman browsing di Google ada namanya XAMPP. XAMPP itu apa? Kita lihat. Nah, XAMPP itu satu tools untuk server. Jadi sebenarnya HTTP server itu hanya membutuhkan Apache, sudah cukup sebenarnya ya. Apache saja. Tapi karena dalam membangun web itu kita tidak melulu hanya membutuhkan web server atau HTTP server, kita butuh juga yang lain-lain, misalnya MariaDB, PHP, Perl, terus ada lagi mungkin MySQL untuk database-nya dan seterusnya ya. Maka kita butuh XAMPP untuk mendemonstrasikan nanti salah satu teknologi di dalam pengembangan web. Nah, cara installnya di sini ada banyak yang tersedia ya. Ada untuk Windows, ada untuk Linux, ada untuk Mac ya, OS X. Nah, itu tinggal dipilih. Misalnya teman-teman pakai Windows nih. Nah, pakai Windows ini di sini sudah bisa diinstal XAMPP untuk Windows, tinggal double klik dan seterusnya. Nanti sudah bisa digunakan ya, bisa digunakan, gampang sekali. Nanti teman-teman juga bisa misalnya cari di Google ya, cari di Google misalnya gini caranya, misalnya cara install XAMPP di Windows, nah gitu misalnya. Nah, cara install XAMPP di Windows-nya Ghoster. Nah, ini banyak sekali ya. Nih kan, artikelnya sudah banyak sekali tersedia cara menginstal XAMPP di
Windows. Teman-teman tinggal diikuti saja cara-cara yang sudah tersedia di internet, banyak. Nah, yang kedua kita butuh tadi sebentar. Nah, ini ya, XAMPP Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini ya, Visual Studio Code ini. Nah, ini juga tersedia di Windows dan di Ubuntu ya. Karena saya pakai Ubuntu, maka ini langsung disediakan Ubuntu untuk instalasinya. Tapi kalau teman-teman nanti aksesnya pakai Windows, maka nanti akan disediakan juga ini Visual Studio Code untuk Windows. Oke ya, itu instalasinya sama, cari saja di internet, banyak sekali yang sudah menyediakan Visual Studio Code untuk cara instalasinya. Kemudian selain itu kita juga butuh Node.js ya. Kita butuh Node.js di nodejs.org. Ini sama juga ya, sama juga. Ini untuk Linux, di Windows juga ada. Nanti cara install misalnya gini ya, cara install Node.js di Windows. Nah, ini kan udah banyak nih, master web, di Codepolitan juga ada. Nih, cara install Node.js di Windows macOS. Oke ya, itu Node.js. Selanjutnya kita juga butuh Composer ya, Composer. Jadi Node.js ini sama, ini fungsinya nanti untuk tools ya, tools untuk kita membangun aplikasi web, beberapa teknologi yang menggunakan Node.js sebagai platform development mereka, framework development mereka. Oke, itu. Terus ada lagi kita butuh Composer ya, Composer di composer.org. Nah, di Composer ini diinstal ya, diinstal. Nanti XAMPP nanti bentuknya adalah ada dialog misalnya gitu ya. Tapi untuk Composer sama Node.js itu nanti bentuknya adalah terminal. Nah, jadi di pengembangan web itu ada istilah namanya terminal kalau di Ubuntu. Kalau di Microsoft Word itu mungkin namanya adalah command line ya, command line. Bentuknya seperti ini. Bentuknya kira-kira begini ya. Oke, nah bentuknya seperti ini. Dia berupa command line ya, dia berupa command line. Misalnya saya cek node ya. Nah, ini ya. Ini artinya saya sudah terinstall Node.js. Kalau di Windows mungkin teman-teman pakai CMD ya. Pakai CMD nanti Node.js terinstallnya dia jadi apa? Bukan jadi aplikasi seperti halnya misalnya Chrome gitu ya. Itu kan ada wujudnya, ada kotaknya dan sebagainya. Nah, Node.js nanti teman-teman wujudnya adalah terminal begini ya. Jadi ada terminal begini wujudnya. Kalau kita ketik Node.js misalnya node gitu, ini sudah ada versinya gitu, berarti itu sudah terinstall. Node.js-nya sudah terinstall. Oke. Kemudian Composer ya, Composer. Tadi kalau sudah terinstall Composer juga sama seperti terminal seperti ini. Nah, ini kan udah terinstall ini Composernya. Misalnya saya ngecek versinya Composer versi. Nah, ini ya. Oh, tidak, berarti version mungkin. It's not defined. Version -v -v. Nah, ini nggak jadi juga. Oke ya, yang penting itu Composer. Ada beberapa yang perlu install. Pertama XAMPP,
yang kedua adalah Node.js, yang ketiga adalah Composer, yang selanjutnya adalah Git. Ya, Git. Git perlu diinstal juga. Ya, teman-teman, Git. Ini ya, Git for Windows misalnya. Nah, ini ya. Git. Nah, ini Git nanti diinstal juga di komputer. Jadinya nanti tidak seperti Chrome macam-macam sebagainya, tapi seperti Node.js dan Composer tadi itu. Jadi dia berjalan di dalam terminal ya. Dia berjalan di dalam terminal. Ngeceknya begini, ngeceknya. Ya, ngeceknya. Ini contoh Git tadi ya. Ini contoh Git. Ngeceknya gimana kalau udah terinstall itu? Kalau udah terinstall, ngeceknya lewat terminal juga. Misalnya kita Git gitu ya. Nah, ini kan udah terinstall. Kalau udah muncul keterangannya, berarti dia sudah terinstall. Kalau misalnya command-nya tidak sesuai gitu ya. Nah, ini kan command not found. Jadi kalau Git, dia sudah terinstall. Nah, di Windows juga ada. Jadi nanti kita runningnya pakai kalau di Windows biasanya Git bash ya, Git bash. Diklik kanan Git bash. Nanti dicari aja alat-alat yang bisa kita gunakan sebagai di Windows ya, di Windows macam-macam sebagainya untuk sebelum kita belajar tentang pemrograman website. Oke ya. Sebelum kita belajar tentang pemrograman website. Nah, itu ya yang perlu kita persiapkan. Jadi sebelumnya sebaiknya harus terinstall dulu. Yang pertama adalah XAMPP, yang kedua adalah Node.js, yang ketiga adalah Composer, terus apalagi tadi? Git. Oke, yang 4 ini harus terinstall di komputer kita sebelum kita belajar teknologi website. Oke, itu dulu. Nanti link-link tutorial yang sebaiknya teman-teman pelajari terkait dengan instalasi keempat software tadi akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, itu seri ke-0 dari seri ke-0 dari serial belajar membangun aplikasi web untuk pemula. Jadi untuk teman-teman pemula, anak-anak SMK, SMA yang belum sama sekali mengerti tentang teknologi website, ikuti terus video seri belajar membangun aplikasi web bersama saya Farid Surya, masih di Codecast, Happy Coding and Sharing.